warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sugiyarti. Saya mahasiswi Universitas Nasional Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 20700651610. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai soal dan jawaban ujian akhir semester mata kuliah penghantar Sistem Informasi Bisnis. Saya dari kelas R04 yang diampu oleh dosen Bapak Denny Hidayatullah, SE MMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini saya akan membahas soal dan jawaban ujian akhir semester mata kuliah penghantar Sistem Informasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab soal yang bernomor genap karena sudah ditentukan sesuai dengan NPM saya yang diakhiri dengan nomor genap. Berikut ada biodata singkat saya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita langsung bahas ya. Soal yang kedua yaitu banyak terjadi kasus perdagangan yang dilakukan orang dalam insider trading pada pasar modal Indonesia. Menurut saudara, apa pengaruh IT dalam bisnis tersebut? Yaitu jawabannya 1. Mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunanya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan fax mail untuk berkomunikasi. Yang kedua, mempermudah transaksi bisnis. Transaksi bisnis ini bisa semakin mudah dengan adanya teknologi di dalamnya. Konsumen bisa dengan praktis melakukan pembayaran berkat beragam cara pembayaran yang sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dahulu. Proses ini juga akan tergantung dari bentuk komunikasi bisnis. Selanjutnya yang ketiga, menjangkau lebih luas. Teknologi bisa membuat bisnis menjadi lebih luas. Pembangunan jaringan pada suatu bisnis bisa dilakukan dengan mudah berkat adanya pengembangan teknologi. Terutama teknologi informasi ini merupakan sebuah keuntungan tersendiri dari adanya teknologi tersebut. Yang keempat, mempercepat laju bisnis. Laju bisnis bisa juga atau bisa lebih dipercepat berkat adanya dukungan teknologi. Komunikasi bisnis menjadi lebih mudah dan berjalan secara efektif maupun efisien. Laju bisnis semakin berkembang, tentu saja mampu memberikan hasil yang lebih signifikan. Tujuan komunikasi pemasaran bisa lebih cepat dan tercapai. Yang kelima, menghilangkan jarak, bukan menjadi hambatan bagi seseorang atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Karena teknologi informasi memungkinkan terhubungnya produsen dengan konsumen melalui cara-cara yang praktis. Selanjutnya, soal yang keempat, bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda sendiri, terutama untuk segera lulus dari studi lanjut Anda di bidang IT dari FTKI UNAS pada masa pandemik sekarang ini. Motivasi saya yaitu membuat target di setiap semester bertujuan untuk menyemangati diri sendiri, memperluas wawasan dalam segala hal, dan melihat orang sekitar yang sudah sukses. Itu membuat saya semangat dan selalu berusaha agar saya bisa sukses. Begitu motivasi saya. Selanjutnya, yang keenam, apa yang Anda ketahui mengenai marketing digital? Coba sebutkan beberapa contohnya, minimal 2, dan seperti apa konsepnya. Digital marketing adalah segala bentuk pemasaran yang melibatkan teknologi digital. Digital marketing merupakan komponen pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital berbasis internet dan online. Selanjutnya, konsep digital marketing yaitu lebih dekat pada ide dan kreativitas dalam menjangkau pembeli menggunakan media digital. Bergerak dinamis, cepat, inovatif, visioner, update adalah konsep utama yang dibutuhkan dalam digital marketing. Selanjutnya, contoh digital marketing yaitu satu website.
Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Yang kedua, search engine marketing, upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi menjadi atas search engine optimization (SEO) dan search engine marketing (SEM). SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Yang ketiga, social media marketing diedarkan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Selanjutnya yang keempat, online advertising, media promosi melalui internet dengan berbayar. Ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Yang kelima, email marketing. Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai produk promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Yang keenam, video marketing. Dengan cara ini Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimonial pelanggan. Selanjutnya yang kedelapan, apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan pekerjaan? Setidaknya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Jika tertarik, seperti apa peluang pekerjaan yang akan Anda lakukan? Ya, saya sangat tertarik karena dengan menciptakan lapangan pekerjaan memberikan peluang untuk diri sendiri dengan menciptakan, mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengeluarkan ide-ide sesuatu yang kreatif dan inovatif. Selain itu, memberikan peluang manfaat juga untuk masyarakat karena untuk mengembangkan hasil kreativitas tentunya membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin meningkat menunjukkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang semakin besar, karena dengan adanya lapangan pekerjaan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang ke-10 atau soal yang ke-10, dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti akan memerlukan dana dengan berbagai alasan. Mengapa demikian? Coba jelaskan. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti akan memerlukan dana dengan berbagai alasan. Antara lain, 1. Pembiayaan operasional sehari-hari. Misalnya membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar bunga, pajak, dan kewajiban lain yang telah ditentukan atau yang telah jatuh tempo. Yang kedua, pembiayaan penjualan kredit. Pada sistem penjualan kredit, pengeluaran uang, cash outflow, akan mendahului penerimaan uang, cash inflow, dan semakin lama periode pembayaran, maka gap antara cash outflow dengan cash inflow semakin besar. Selama menunggu masa pembayaran penjualan kredit, tentunya perusahaan harus tetap beroperasi. Oleh karena itulah, maka diperlukan sumber dana lain, bukan cash inflow dari penjualan produk. Semakin besar penjualan kredit, maka dana yang disediakan juga semakin besar. Selanjutnya yang ketiga, pembiayaan persediaan. Ketersediaan produk pada saat yang dibutuhkan merupakan salah satu cara perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Semakin besar persediaan, maka semakin besar pula dana yang diperlukan. Sehingga perusahaan perlu mengetahui tingkat persediaan yang optimal. Salah satu caranya adalah melalui penerapan konsep just in time. Selanjutnya yang keempat, pembelian aset pendukung operasional yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalnya gedung, tanah, peralatan. Pembelian ini biasanya bersifat jangka panjang dan memerlukan dana relatif besar, sehingga harus diperhitungkan dengan cermat oleh perusahaan. Guna memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan dapat mempunyai berbagai alternatif sumber dana dan metode.
Berdasarkan metodenya, perusahaan dapat memperoleh dana dengan penyetoran dari dalam perusahaan atau pihak internal maupun meminjam dari pihak lain atau pihak eksternal. Sedangkan berdasar sumbernya, maka sumber pendanaan perusahaan dapat diklarifikasikan menjadi sumber dana jangka pendek, biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun, dan jangka panjang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, soal yang nomor 12, kondisi pandemik seperti saat ini diharapkan perekonomian di Indonesia bisa terus berjalan. Dengan memanfaatkan aplikasi dari teknologi informasi, masyarakat bisa berpartisipasi untuk dapat berperan serta dalam perdagangan, baik saham ataupun valuta asing. Coba saudara sebutkan berapa aplikasi online yang dapat dimanfaatkan untuk bisa berinteraksi dalam bisnis tersebut, baik pasar uang ataupun pasar saham. Aplikasinya yaitu 1. IDX Mobile. IDX Mobile akan menyediakan informasi secara real-time mengenai running trade, order book, stockwatch, hingga stockwatches. Setelah mendaftar, pengguna akan mendapatkan email verifikasi berupa kode untuk masuk ke aplikasi ini. Yang kedua, info saham bursa efek. Dengan mudah, melalui aplikasi info saham bursa efek, ini secara update akan menampilkan pergerakan pasar saham sesuai yang dibutuhkan. Penggunanya pun secara otomatis terkoneksi dengan BI dan tidak memerlukan proses registrasi. Selanjutnya yang ketiga, PUMS. Aplikasi pemantau pasar saham lainnya yaitu bernama PUMS dengan menggunakan sistem online trading. Aplikasi ini cukup populer berkembang di kalangan para investor dalam memonitor pergerakan harga saham secara real time. Yang keempat adalah MetaTrader 4. Berbeda dengan aplikasi saham lainnya, MetaTrader 4 akan membantu Anda dalam memantau pergerakan kurs setiap detiknya. Menariknya, aplikasi ini akan menampilkan grafik pergerakan kurs secara real time. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.